dalam kondisi jazm waw dan ya tuhdafani, maka dihilangkan waw dan ya, tapi harakatnya tetap dipergunakan, harakat kasrah untuk ya, harakat dhammah untuk waw. Lalu yang berikutnya adalah i'rab kata yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan i'rab takdiri ini. Itu ada i'rab kata yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim di-i'rabi bila tidak berupa isim maqsur, isim yang naqis, isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Yu'rabul ismul mudhaf ila ya al-mutakallim illam yakun maqsuran au manqusan au musanna au jam'u mudzakkar saliman. Isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim di-i'rabi apabila tidak berupa isim maqsur, isim manqus atau isim naqis atau isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian dalam keadaan rafa' dan nasab, wa fi halatir raf' wan nasb, wa fi halatir raf'i wan nasb bi dhammatin wa fathatin muqaddarataini ala akhirih yamna'u min dhuhurihi ma kasratul munasabah atau munasibah. Kasratul munasibah. Dalam keadaan rafa' dan nasab dengan dhammah dan fathah yang diperkirakan pada huruf akhirnya karena terhalang oleh kasrah sebagai harkat untuk menyesuaikan dengan ya, yakni kasrah munasabah, namanya kasrah al-munasabah. Jadi dalam keadaan rafa' dan nasab dengan dhammah dan fathah, jadi ya mutakallim ini dalam keadaan rafa' dan nasab, yakni rafa' dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah yang diperkirakan pada huruf akhirnya karena terhalang oleh kasrah sebagai harkat untuk menyesuaikan dengan ya, yakni dengan kasrah munasabah. Contohnya Rabbi Allah. Ini contohnya Rabbi Allah yang diidhafatkan kepada ya mutakallim, ya Rabbiya, maka Rabbi Allah, maka diperkirakan. Kemudian ata'tu Rabbi, aku taat pada Tuhanku, ata'tu Rabbi. Nah, ini diperkirakan namanya dengan mutakallim tadi yang masuk ke dalam pembahasan i'rab al-taqdiri, i'rab yang diperkirakan, maka diantaranya adalah yang mudhaf pada ya mutakallim atau yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Amma fi halatil jar fa yu'rabu bil kasrah al-dhakhirah ala akhirih. Adapun pada keadaan jar, maka isim yang mudhaf kepada ya mutakallim itu di-i'rabi dengan tanda kasrah yang tampak nyata pada huruf akhirnya,
Ini menurut keterangan yang lebih sahih. Jadi dalam kondisi jar, maka isim yang mudhaf kepada ya mutakallim di'irabi dengan tanda kasrah. Ayu'rabu bil kasrah al-zahirah, yang tampak nyata pada huruf akhirnya, ala akhirih. Contohnya, lazimtu ta'ata rabbi, lazimtu ta'ata rabbi, dalam keadaan jar. Maka kemudian ini dengan kasrah al-zahirah, dengan kasrah yang tampak nyata pada akhirnya. Lazimtu ta'ata rabbi. Ini adalah pendapat ulama ahli hakikat ilmu nahwu yang di dalamnya termasuk Imam Ibnu Malik. Adapun ulama jumhur menganggap bahwasanya isim yang mudhaf kepada ya mutakallim adalah termasuk yang dapat di'irabi dengan memakai tanda kasrah yang dikira-kirakan pada huruf akhirnya sewaktu ia dalam keadaan jar. Karena mereka menganggap bahwa kasrah yang ada bukan tanda i'rab jar, melainkan kasrah itu adalah kasrah yang dituntut keberadaannya oleh ya mutakallim sewaktu berjumpa dengan isim. Dan kasrah dari jar itu sendiri dikira-kirakan dan tiada pendorong untuk memberat-beratkan masalah ini. Adapun isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim itu isim maksur, maka huruf alifnya tetap pada keadaan semula dan diberi tanda i'rab dengan harkat yang diperkirakan di atas huruf alif sebagaimana keadaan i'rab sebelum tersambung dengan mutakallim. Nah, contohnya adalah hadhihi asaya. Sebagai contoh, hadhihi asaya. Kemudian amsaktu asaya, aku memegang tongkatku. Jadi hadhihi asaya dalam keadaan rafa. Maka ada amsaktu asaya. Kemudian tawakka'tu ala asaya. Maka harkatnya tetap harkat menggunakan harkat fathah. Wa in kana manqusan, dan apabila isim mangkus, jadi bila ia berupa isim mangkus, maka huruf ya-nya diidghamkan kepada ya mutakallim. Tudghamu ya'uhu fi ya'il mutakallim. Dan dalam keadaan nasab diberi tanda i'rab dengan fathah yang diperkirakan di atas huruf ya, karena menampakkannya itu terhalang oleh sukun idgham. Sukun idgham. Contohnya, hamidtullaha mu'tiya ar-rizqi. Hamidtullaha mu'tiya ar-rizqi. Aku memuji Allah, zat yang memberiku rizki. Hamidtullahu, hamidtullah, hamidtullaha, aku memuji Allah, mu'tiya, mu'tiya ar-rizqi, zat yang memberiku rezeki. Mu'tiya, Allah yang memberi yu pada aku ar-rizqi, rizki. Dan isim mangkus dalam keadaan rafa dan jar itu di'irabi dengan dhammah dan kasrah yang diperkirakan di atas huruf ya, karena menampakkannya terhalang oleh terasa berat, halangannya terasa berat, kemudian sukun idgham. Contohnya, Allahumma a'ti ar-rizqa. Allahu
mu'ti ar-rizqa. Allah itu yang memberiku rezeki. Ini contohnya. Ya, Allahu mu'ti ar-rizqa. Kemudian sakartu li mu'ti ar-rizqi. Jadi diperkirakan aja Allahu mu'ti ar-rizqa, sakartu li mu'ti ar-rizqi, diperkirakan di dalam hati. Baik dengan kasrah maupun dengan dhamma. Jadi nggak perlu ditampakkan, tidak ditampakkan secara jelas. Sebagian ulama ahli harokat berpendapat bahwa yang menjadi penghalang untuk menampakkan dhammah dan kasrah pada isim mangkus yang mudhaf kepada ya mutakallim adalah sukun idgham. Sebagaimana keadaan yaitu dinasabkan Imam As-Saban di dalam bab mudhaf kepada ya mutakallim dikala menerangkan kata pensyarah. Hada ramiyu. Ini adalah orang yang melempar saya. Beliau berkata sebagai berikut, maka lafaz rami adalah isim yang dirofakkan dengan dhammah yang diperkirakan di atas huruf ya dari ya mutakallim. Rami, di mana menampakkan dhammah yang diperkirakan tersebut adalah terlarang oleh karena dia diprioritaskannya kedudukan dengan tanda sukun yang wajib keberadaannya untuk tujuan idgham. Bukan karena dirasa berat bagi lisan Arab, bagi lisan orang Arab, sebagaimana keadaan pada selain keadaan itu. Ya, ini isim mangkus yang mudhaf kepada ya mutakallim. Karena terbukanya atau dimungkinkannya keharusan memakai tanda sukun di sini. Atau bab isim mangkus yang mudhaf kepada ya mutakallim ini. Lebih kuat kemungkinannya daripada karena alasan merasa berat atau istisqal dalam hal idgham. Jika isim mangkus yang diidhofatkan kepada ya mutakallim itu berupa musanna, maka huruf alifnya tetap pada keadaannya semula. Fa in kana musanna, maka ia dalam keadaan musanna maka kemudian ia tetap alifnya pada keadaan semula. Jadi jika isim mangkus yang diidhofatkan wa in kana musanna, maksudnya jika isim mangkus yang diidhofatkan kepada yang mutakallim itu berupa isim musanna, maka huruf alifnya tetap pada keadaannya semula. Tabqa alfa al. Jadi alifnya tetap ala ha pada haliha dalam keadaan semula. Contohnya adalah adani kitabaya. Ini adalah dua buku saya. Adapun huruf ya-nya maka ia diidghamkan di dalam ya mutakallim. Contohnya alimtu waladayya. Dia diidghamkan kepada atau ke dalam ya mutakallim. Alimtu waladayya, aku mengetahui kedua anak. Nah kemudian jika isim mangkus yang diidhofatkan kepada ya mutakallim itu berupa jamak muzakkar salim, maka huruf wawunya ditukarkan dengan huruf ya. Huruf wawunya ditukarkan dengan huruf ya. Kemudian huruf ya tadi diidghamkan kepada ya mutakallim. Contohnya muallimiyya yuhibbuna adabi. Di muallimiyya yuhibbuna adabi. Guru-guruku menyukai sopan santun. Adapun ya-nya kemudian diidghamkan pada keadaan atau ke dalam ya mutakallim. Contoh, akramtu muallimiyya. Aku menghormati para guruku.
Isim musanna dan jamak mudzakkar salim yang diidhofatkan kepada ya mutakallim di'irabi dengan huruf sebagaimana keduanya di'irabi sebelum diidhofatkan kepada ya mutakallim seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan i'rab hikayat. I'rab hikayat. Jadi al-i'rabu al-muhaqqi. I'rab hikayat. Al-hikayah, maka yang dimaksud dengan hikayah adalah menyampaikan lafal menurut apa yang kamu dengar. Jadi menyampaikan lafal menurut yang kamu dengar. Hikayat ada kalanya hikayat kata atau ada kalanya hikayat kalimat. Ada kalanya hikayat kalimat kata maksudnya atau hikayatul jumlah atau hikayat kalimat. Dan keduanya dihikayatkan menurut lafalnya. Kecuali kalau diambil maksud dari lafalnya atau perkataannya, maka hikayat itu tertentu dengan makna. Hikayat kata contohnya, hikayatul kalimah, maka hikayah kata contohnya adalah katabtu ya'lamu. Aku menulis ya'lamu. Ai katabtu hadhil kalimah, maksud aku menulis kalimat. Jadi maksud aku menulis kalimat ini yakni ya'lamu, maka fil asl kalimat ya'lamu pada aslinya adalah fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang dirafa'kan karena keadaan. Yang dirafa'kan karena ketiadaan amil. Karena ketiadaan amil yang menasabkan dan amil yang menjazamkan. Maka kata atau kalimat ya'lamu, tadi penulisan ya'lamu, jadi kata betul ya'lamu, maka kata ya'lamu atau kalimat ya'lamu aslinya adalah fi'il mudhari' yang dirofakkan karena ketiadaan. Dia ditulis ya'lamu, dirofakkan dengan harkat dhammah karena ketiadaan amil yang menasabkan dan amil yang menjazamkan. Jadi karena ketiadaan amil yang menasabkan dan menjazamkan, ya maka kemudian dia dirafa'kan. Lafal ya'lamu adalah dihikayahkan. Jika lafal ya'lamu atau kalimat ya'lamu di sini adalah dihikayahkan, maka kata itu menjadi maf'ul bih dari kata betu. Dia menjadi maf'ul bih dari kata betu. Dan i'rabnya adalah diperkirakan karena menampakkannya terhalang oleh harakat hikayah. Apabila kamu mengucap kataba fi'lu madin, misalnya kataba fi'lun madin, maka kataba adalah lafal yang dihikayahkan. Ia berkedudukan sebagai mubtada yang dirafa'kan dengan dhammah yang diperkirakan, yang terlarang penampakannya oleh harakat hikayah. Maka bila diperintahkan kepadamu i'rabkanlah kata sa'idan dari perkataanmu ra'aitu sa'idan, aku melihat Sa'id, maka jawabannya sa'idan adalah maf'ul bih dengan maksud menghikayahkan lafalnya dan ia dinasabkan.
Dalam pada itu lafal sa'idan dalam perkataanmu berkedudukan sebagai mubtada dan khabarnya adalah ucapanmu maf'ulun bih. Hanya saja kata-kata sa'idan dirofakkan dengan memakai tanda dhammah yang diperkirakan pada huruf akhirnya yang kemunculannya terhalang oleh keadaan harkat hikayah, yakni hikayah kamu mengenai lafal yang ada di dalam kalimat sebagaimana yang sudah terjadi. Kadangkala isim alam itu di-i'rabi hikayahnya atau di-i'rab hikayahkan bila jatuh sesudah huruf man istifhamiyah. Jadi kadang-kadang isim alam itu di-i'rab hikayahkan bila jatuh sesudah huruf man istifhamiyah, bila tidak didahului oleh huruf ataf. Semisal kamu berkata ra'aitu Khalidan, aku melihat Khalid. Kemudian ada orang yang bertanya, man Khalidan? Siapa Khalid itu? Jadi apabila huruf ataf mendahuluinya, maka memberi kedudukan i'rab hikayah kepadanya pada lafal Khalidan tidak boleh. Akan tetapi kamu harus berkata wa man Khalidun. Dan siapakah Khalid itu? Jadi kalau ada huruf ataf maka dia wa man Khalidun. Tapi kalau tidak ada huruf ataf menjadi man Khalidan. Adapun hikayah kalimat adalah semisal perkataan kamu. Qultu la ilaha illallah. Aku mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Sami'tu hayya 'alas salati. Aku mendengar kalimat marilah salat. Qara'tu qul huwallahu ahadun. Aku membaca katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Katabtu istaqim kama umirta. Aku menulis istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Maka kalimat-kalimat tersebut yang dicontohkan tadi adalah satu rangkaian kalimat yang dihikayahkan. Sedangkan kedudukannya adalah mahal nasab dengan fiil yang sebelumnya. Maka dari itu i'rabnya adalah mahali atau diperkirakan saja atau kedudukannya saja. Adapun hukum kalimat itu adalah mabni. Bila ada amil yang masuk ke dalamnya, maka kedudukannya rafa, nasab atau jar sesuai dengan amilnya. Dan jika tidak, maka tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Kemudian i'rab al-musamma, i'rab nama. Al-i'rabu al-musamma, i'rab nama. In samaita bi kalimatin mabniyatin, apabila kamu memberi nama dengan satu kata yang mabni. In samaita bi kalimatin mabniyatin, maka kamu biarkan pada keadaannya semula. Sedangkan i'rabnya adalah diperkirakan, wa kana i'rabuha muqaddaran bil ahwali thalath. Diperkirakan pada tiga keadaan. Seandainya kamu memberi nama seseorang laki-laki dengan nama Rubba atau Man atau Haitsu, maka kamu akan berkata Ja'a Rubba, akramtu Haitsu, ahsantu ilaman. Dalam contoh tersebut, maka harkat i'rabnya diperkirakan pada huruf-huruf akhirnya yang kemunculannya terhalang oleh adanya harkat bina asli. Demikian pula jika kamu beri nama dengan kalimat seperti ta'abbata syarran, ja'al haqqu, ia tidak akan mengalami perubahan karena adanya i'rab yang muncul kemudian, i'rab yang bukan aslinya. Contoh ja'a ta'abbata syarra, datanglah ta'abbata syarran. Akramtu ja'al haqqu, aku memuliakan ja'al haqqu. Dan i'rab yang muncul adalah muqaddar, diperkirakan yang penampakan harkatnya terhalang oleh harkat i'rab asli.
Kemudian berkaitan dengan i'rab mahalli, i'rab yang ketiga. Tapi yang pertama adalah i'rab idhafi, kemudian i'rabu at-taqdiri. Nah, yang ketiga ini adalah al-i'rab al-mahalli. Al-i'rabu al-mahalliyu. I'rab mahalli adalah anggapan perubahan yang disebabkan oleh amil di anggapan perubahan yang disebabkan oleh amil. Maka perubahan tersebut tidak tampak dan juga tidak diperkirakan tanda harakatnya. I'rab mahalli itu terdapat pada kata mabni. Contoh, Ja'a haula'i at-talamidu. Murid-murid itu telah tiba. Akramtu man ta'allama. Aku menghormati orang yang belajar. Asantu ilal ladzina jitahadu. Aku berbuat baik kepada orang-orang yang rajin. Lam yang jahannal kaslan. Orang-orang yang malas sungguh tidak lulus. I'rab mahalli terdapat juga dalam jumlah hikayah. Dan pada pembahasannya adalah sudah berlalu. Kata mabni tidak tampak adanya i'rab pada akhirnya. Karena mabni itu tetap akhirnya pada satu keadaan. Jika salah satu dari kata mabni itu menduduki kedudukan kata yang dirafa'kan, dinasabkan dan dijarkan atau dijazmkan, maka rafa'nya, nasabnya, jarnya atau jazmnya adalah i'tibari atau anggapan saja. Dan i'rabnya diberi nama i'rab mahalli, yaitu dengan menganggap bahwasanya kata mabni itu menduduki kedudukan kalimat yang dirafa'kan, dinasabkan, dijarkan dan dijazmkan. Dan dikatakan bahwa ia adalah dirafa'kan, dinasabkan, dijarkan dan dijazmkan pada kedudukannya saja atau mahallan, yakni dengan melihat kedudukannya di dalam kalimat itu, di mana seandainya kata itu menduduki kedudukannya, maka jadilah ia dirafa'kan, dinasabkan, dijarkan atau dijazmkan. Adapun huruf fi'il amar, fi'il madi yang tidak didahului oleh adat syara yang menjazmkan isim fi'il atau isim saut, maka bagian akhirnya tidak berubah, baik lafalnya maupun perkiraannya dan kedudukannya. Oleh sebab itu, baginya dikatakan bahwasanya tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Adapun fi'il mudhari' yang mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahalli, baik rafa'nya, nasabnya dan jazmnya. Contohnya, hal yaktubanna. Apakah ia benar-benar sedang menulis? Hal yaktubanna. Adakah mereka perempuan sedang menulis? Allahu la yaktubanna. Allah sekali-kali tidak akan mencatat. La yaktubanna. Tidak sekali-kali mereka perempuan akan menulis. Lam tuktaban, kamu belum dicatat. Lam yaktaban, mereka perempuan belum menulis. Adapun fi'il madi yang didahului oleh syarat yang menjazmkan, maka ia dijazmkan kedudukannya dengan adanya perangkat syarat itu. Perangkat syarat itu. Contohnya, ini jitahada Aliyun akramahu muallimuhu. Jika Ali bersungguh-sungguh, maka gurunya akan memuliakannya. Maka inilah pembahasan yang berkaitan dengan aqsamul i'rab. Jadi bagian-bagian i'rab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum.